Laut spiritual 7 warna, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk menembus kehampaan. Kesadaran Xiao Yan telah memasuki kehampaan spiritual. Saat ini, dalam jebakan maut yang dipasang oleh bawahan penguasa kehampaan, kekuatan jiwanya di alam tanpa harapan masih belum mencukupi. Dia perlu mencari area yang lebih luas dan memastikan bahwa setiap jiwa dapat menembus kapal dewa kehampaan ini. Di hadapan Xiao Yan muncul lautan yang hidup dan berwarna-warni, yang mengandung kekuatan jiwa yang sangat besar. Tidak, sekarang seharusnya disebut laut spiritual 8 warna. Bantu aku menembus jebakan. Xiao Yan menutup matanya. Kekuatan jiwa laut spiritual 8 warna mengalir ke dalam jiwanya, dan dalam sekejap, seolah-olah kehampaan ini diterangi. Semuanya terungkap dengan jelas di bawah kekuatan jiwa yang terpancar dari Xiao Yan saat ini. Aura-aura ini segera dideteksi oleh Xiao Yan sebagai sangat dekat dengannya, dengan aura yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Pada saat ini, kekuatan jiwanya di alam tanpa harapan seperti mata surgawi, mampu mengamati setiap gerakan. Layar cahaya kapal dewa kehampaan muncul kembali di satu sisi. Waktu sebatang dupa akan berlalu dengan cepat. Dari keempat orang ini, yang mulia, siapa yang ingin Anda pilih untuk dibunuh terlebih dahulu? Sosok Void Lord tidak terlihat di layar cahaya, hanya 4 orang, termasuk Dao Xuan, yang terlihat tergantung. Xiao Yan tetap diam, kilat menyambar di bawah kakinya saat dia mengubah arah. Tidak ada waktu untuk disia-siakan dengan makhluk Void sekarang. Dia muncul di lokasi lain, memperlebar jarak antara dirinya dan para prajurit Void yang mengejarnya. Bagaimana mungkin? Kecuali dia tidak ada di sini, mengapa dia tidak bisa merasakan urgensinya? Karena dia benar-benar peduli, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Layar cahaya Void God di bawah kaki Xiao Yan muncul, masih dapat mengunci lokasinya. Adegan di layar cahaya tiba-tiba diperbesar. Pedang pemusnah jiwa Void melayang di udara, memancarkan cahaya gelap keunguan hitam. Tubuh pedang itu tampaknya terbentuk dari jiwa-jiwa yang hancur tak terhitung jumlahnya, memancarkan suara ratapan yang samar. Pedang pemusnah jiwa Void berputar mengelilingi Qiyun, melayang di lehernya. Dia yang terkuat, dikabarkan sebagai kakak tertua permaisuri. Akan sia-sia membunuhmu sekarang. Suara itu terdengar, tetapi penguasa Void tetap tak terlihat. Pedang pemusnah jiwa Void melayang di samping ketiga penguasa ilahi. Kalau begitu, pilih salah satu dari mereka. Nada mengejek penguasa Void terdengar. Yang mulia dunia, jangan tertipu oleh tipu dayanya. Kita telah bertarung bersama Tuan kita selama bertahun-tahun, apa yang perlu ditakutkan dalam kematian? Bajingan ini hanya mencoba mengalihkan perhatianmu. Penguasa ilahi meraung. Dia berbalik ke arah layar cahaya, tidak tahu apakah Xiao Yan bisa melihatnya, tetapi berteriak sekuat tenaga, bajingan Void. Ayo, bunuh aku. Jika kau bahkan bergeming, aku tidak layak menjadi penguasa ilahi sensi. Penguasa Void terdiam sejenak, lalu dia tertawa. Tawanya awalnya pelan, perlahan menguat, menggema di dalam kabin Dewa Void. Ketika tawa itu menembus layar cahaya, terdengar kenikmatan yang mengerikan. Bagus, kata Suzu, hanya mengucapkan satu kata. Pedang pemusnah jiwa Void bergerak, cahayanya tidak langsung mengenai sasaran. Penguasa Void mengendalikan pedang itu, pertama-tama menekan ujungnya ke bahu kanan pasukan ilahi, lalu perlahan meluncur ke bawah. Bila pedang itu menebas baju besi pasukan sayap ilahi yang sudah compang-camping, memotong daging. Darah mengalir di sepanjang bilah pedang, menetes ke genangan di bawahnya. Penguasa misterius ilahi gemetar hebat, namun menggigit bibirnya erat-erat, menolak untuk berteriak. Urat-urat di dahinya menonjol, keringat bercampur darah mengalir di wajahnya. Cukup bersemangat, suara penguasa Void tenang dan datar, tapi aku ingin melihat berapa lama semangat ini bisa bertahan. Pedang itu melanjutkan gerakannya, kali ini meluncur ke arah dada kiri, menghindari titik-titik vital, tetapi dengan sengaja memotong dalam-dalam. Senyi Jun akhirnya mengeluarkan erangan tertahan,
menggigit bibirnya hingga lebih banyak darah keluar. Xiao Yan, di luar layar cahaya, tiba-tiba berhenti bernapas. Itu tidak mungkin, teknik pembatas macam apa yang telah dia gunakan. Xiao Yan melonjak liar, kekuatan jiwanya, dibantu oleh kekuatan jiwa laut roh 8 warna, terus meningkat. Saat dia sedang mencari, prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya meraung masuk. Mencari kematian, Xiao Yan melangkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menyapu, seketika menyebabkan api penelan pemusnahan meraung, dan tubuh yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi kabut darah. Tapi Xiao Yan tidak berhenti, dia menghilang. Serangan singkat ini membuat para prajurit Taiksu tidak dapat bereaksi, apalagi menahan Xiao Yan. Dimanapun Xiao Yan muncul, kapal Dewa Void di sampingnya akan menampilkan layar cahaya, menunjukkan pemandangan di depannya. Yang mulia pasti sangat membutuhkan tempat ini. Seven, sungguh disayangkan. Aku memberimu begitu banyak waktu dan kau masih tidak dapat menemukannya. Kalau begitu jangan salahkan saudaraku, pedang pengejar jiwa pemusnah Void. Pedang itu seketika memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Kali ini, Void Lord tidak lagi memutar pedang panjangnya, sebaliknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat melewati leher Divine Lord. Kepala terpisah dari tubuh, tetapi Void Lord tidak berhenti. Pedang panjangnya berputar di udara, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, jatuh seperti kematian yang lambat dan menyakitkan di atas mayat-mayat pasukan ilahi, darah dan daging berhamburan kemana-mana. Tulang-tulang hancur, seluruh proses berlangsung selama 10 tarikan napas penuh. Void Lord sengaja mengendalikan kecepatannya, membuat setiap bagian terlihat jelas. Setiap fragmen daging yang beterbangan diperbesar di layar cahaya, hingga hanya tersisa gumpalan daging yang buram, hampir tidak dapat dikenali sebagai manusia. Mata Qiyun tetap tertutup, tetapi air mata bercampur darah mengalir di wajahnya. Pasukan bela diri ilahi dan pasukan baja ilahi mengeluarkan geraman seperti binatang buas, berjuang mati-matian, rantai mereka berderak keras. Penguasa Void pertama berkata pelan, 3 batang dupa tersisa. 3 orang. Dia melambaikan tangannya, dan sebatang dupa yang menyala muncul di layar cahaya. Sepertiga dari dupa itu sudah terbakar. Yang mulia, cepatlah. Layar cahaya tiba-tiba padam, dan tepat ketika Xiao Yan kebingungan, sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul dalam jangkauan jiwanya. Tanpa ragu-ragu, dia muncul hampir seketika di tempat fluktuasi itu berada. Hanya ada sebuah kapal Dewa Void di sini, yang tampak sama dengan sekitarnya, tetapi sebenarnya, kapal itu memancarkan fluktuasi keheningan yang kuat. Hanya saja pemandangannya terhalang oleh pembatasan. Xiao Yan, yang baru saja menghancurkan sumber kekacauan, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan jiwanya yang seperti batu melonjak dan mengembun, berubah menjadi kabut putih seperti jari raksasa yang menghantam ke depan. Gelombang berripples keluar dari kekosongan. Seperti yang Xiao Yan duga, ini adalah tempatnya, tetapi anomali itu terlalu aneh. Namun, tepat ketika Xiao Yan mencoba untuk menembus pembatasan, layar cahaya muncul kembali. Namun kali ini, adegan itu tidak hanya menampilkan Qiyun, Shen Qijun, dan Shen Liangjun. Sesosok tinggi dan ramping muncul. Dia sangat tampan, berlutut di hadapan yang mulia bumi, sungguh mengesankan. Dia benar-benar berhasil mengembangkan kemampuan mata-mata yang begitu mendalam di era Taijinku. Mata Xiao Yan menyipit saat dia menatap layar cahaya. Sosok cantik ini mengenakan baju zirah Dewa Ilusi, memiliki rambut hitam yang elegan, dan tanda di antara alisnya sangat familiar baginya. Tolong, kami telah mengantarmu ke penyergapan ilahi barat, tetapi tanpa diduga, kau telah berubah pikiran. Kau benar-benar mengecewakanku. Teguran penguasa Void terdengar.